Segitiga Bermuda dikenal sebagai areal perairan dengan anomali yang kerap menyebabkan kecelakaan. Mirip dengan yang terjadi di Bermuda, Indonesia punya areal perairan yang disebut Segitiga Masalembo. Segitiga Masalembo merupakan areal perairan yang terletak antara Pulau Bawean dan Pulau Tengah. Dari tiga lokasi itu, jika ditarik garis hayal, akan membentuk areal perairan dengan bentuk segitiga sama sisi. Kecelakaan lalu lintas air kerap terjadi di area Segitiga Masalembo. Yang pertama terjadi pada tahun 1981. Kapal motor penumpang KMP Tampomas II terbakar dan akhirnya tenggelam di sekitaran Kepulauan Masalembo. Kurang lebih 25 tahun berselang, pada 29 Desember 2006, KMP Senopati Nusantara mengalami kecelakaan hingga tenggelam di perairan Masalembo. Lalu 1 tahun berselang, pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air penerbangan 574 dinyatakan hilang saat terbang di atas perairan Masalembo. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pada 27 Januari, kapal motor Fajar Mas dan kapal motor Mutiara Indah tenggelam di perairan Masalembo. Hal ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi yang berbau mistis. Ada sebuah cerita yang menyebutkan Segitiga Masalembo merupakan areal perairan hantu dan iblis. Namun anomali yang berkaitan dengan Segitiga Masalembo sebenarnya sudah bisa dijelaskan secara sains. Segitiga Masalembo merupakan areal perairan yang menjadi tempat pertemuan beberapa arus laut. Arus dari Laut Jawa dan Laut Selatan Makassar bertemu di perairan Segitiga Masalembo. Pertemuan tersebut membawa air laut dingin dari Samudra Pasifik, aliran ikan-ikan laut, aliran sedimen laut, dan juga aliran temperatur air yang mendatangkan debit air laut dengan kecepatan 15 juta meter kubik per detik. Segitiga Masalembo juga merupakan areal yang dilalui garis Hayal Wellens. Faktanya, perairan yang dilalui garis tersebut terdiri dari dua unsur kelautan yang berbeda, yaitu perairan Paparan Sunda dan perairan Indonesia Timur. Hal ini menjadikan arus laut di areal tersebut sangat besar. Selain anomali arus laut, Segitiga Masalembo juga memiliki anomali udara yang disebut dengan kantung udara atau air pocket. Hal ini diungkap oleh pakar penerbangan yang bernama Martono di sebuah media online. Dia menyebutkan areal Segitiga Masalembo terdapat ruangan yang berisi tekanan udara. Dengan tekanan yang besar, kantung udara itu bisa menyedot pesawat dan kapal yang melintas. Di balik misteri Masalembo itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang pelaut yang nekat mencari ikan di perairan itu. Bagaimana kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu, pelelangan ikan sangat ramai. Para pengunjung sibuk untuk mencari ikan yang akan mereka beli. Sementara para nelayan baru saja tiba dari melaut. Mereka gotong royong mengeluarkan bak-bak ikan dari perahu. Memang setiap pagi pelelangan itu dibanjiri oleh pengunjung karena mereka ingin ikan yang segar. Dan biasanya para nelayan itu akan tiba pagi-pagi sekali di pelelangan untuk menjual ikannya. Kebetulan kala itu sedang musim ikan layur, sehingga ikan layur di pelelangan tersebut sangat melimpah. Hal ini membawa kegembiraan tersendiri bagi para nelayan. Karena memang harga layur ini cukup stabil, sehingga nelayan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, di antara para nelayan itu ada seorang nelayan yang bernama Jarot. Bisa dibilang Jarot ini adalah nelayan senior. Sudah lebih dari 20 tahun dia melaut. Jarot sudah melaut dari kecil dengan bapaknya. Dan saat bapaknya meninggal, kini Jarotlah yang meneruskannya. Dia menjadi nelayan kawakan. Jarot sudah hafal semua perairan yang ada di sekitaran Sumeneb. Pagi itu Jarot membawa 4 anak buah. Dia tertawa gembira saat tiba di pelelangan. Bagaimana tidak? Jarot dan para anak buahnya itu dapat ikan layur yang sangat melimpah, bahkan sampai berbak-bak. Dengan semangat, anak buahnya Jarot langsung mengeluarkan bak-bak ikan itu dari dalam perahu. Kemudian digotong ke pelelangan. Layur-layur itu langsung dikilo karena para pembeli sudah antri di sana. Para pembeli itu bercampur antara pedagang dan juga pengunjung.
Biasanya para pedagang ini beli lebih banyak karena memang akan dijual lagi nanti siang. Setelah dikilo, Jarod menerima uang yang cukup banyak. Dia sangat senang. Kemudian uang itu ia bagikan ke anak buahnya. Setelah dibagikan ke anak buahnya, Jarod menghitung kembali uang yang ia hasilkan. Dan ternyata masih sisa banyak. Bahkan sekalipun dipotong solar atau biaya operasional, Jarod masih punya keuntungan yang cukup banyak. Pagi itu Jarod pun pulang ke rumahnya. Walaupun hatinya gembira, tapi dia tetap saja merasakan lelah. Jarod ingin istirahat. Segera Jarod pergi ke parkiran. Di sana ada motor bututnya yang sudah bertahun-tahun dipakai oleh Jarod. Motor itu bahkan warisan dari orang tuanya. Modelnya motor bebek, tapi batok kepalanya sudah tidak ada. Tinggal gagang stangnya saja. Tapi jangan salah, motor bebek Jarod ini sangat tahan banting dan juga bandel. Jarang sekali diservis. Nah, Jarod pun berangkat dari pelelangan menuju rumah menggunakan motor bebek bututnya. Selama di perjalanan itulah Jarod menyapa warga-warga di sekitar. Dia memang sangat ramah. Walaupun penampilan Jarod ini seram, punya kumis yang tebal, dan juga tubuhnya hitam legam, tapi Jarod dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Di bagian leher motornya itu ia cantolkan plastik berisi ikan layur. Ikan-ikan itu separuh nanti akan dibagikan ke tetangga. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jarod tiba di rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Jarod. "Waalaikumsalam," jawab istrinya Jarod. Pintu rumah pun dibuka. Di sana ada istrinya Jarod yang tersenyum ramah. "Alhamdulillah sudah pulang, Pak," kata istrinya Jarod. "Iya nih, hari ini Bapak dapat keuntungan yang cukup besar," timpal Jarod. Ia pun langsung memberikan semua uang itu pada istrinya. Jarod juga menyuruh istrinya untuk membagikan layur ke tetangga. Setelah itu, Jarod pun mandi. Kemudian dia kembali ke ruang tamu lalu duduk. Sementara itu, istrinya sibuk membuat kopi di dapur. Kopi pun disuguhkan. Tentu kopi pahit karena Jarod ini tidak suka gula. Walaupun Jarod tidak berpendidikan tinggi, tapi dia tahu betul kalau gula itu sangat berbahaya bagi tubuh. Terlalu sering memakan gula bisa menyebabkan diabetes dan berbagai penyakit lain. Bahkan menurut penelitian, gula menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Pilihan Jarod sudah tepat. Dia kalau ngopi tidak mau pakai gula, ngeteh juga tidak mau pakai gula. Setelah itu, Jarod duduk di kursi sambil menikmati kopi pahitnya. Kemudian istrinya menghampiri Jarod dengan membawa selembar surat. "Ini Pak, surat dari dokter." Segera Jarod membaca surat itu. Dan betapa kagetnya Jarod. Ternyata surat tersebut adalah vonis sesar bagi istrinya. Memang istrinya Jarod saat itu sedang hamil tua. Kisaran hamil 8 bulan. Tinggal sebulan lagi istrinya Jarod melahirkan. Ini adalah anak pertamanya Jarod. Tapi dia bingung dari mana dia bisa dapat biaya untuk sesar. Sedangkan biaya sesar itu sangat mahal. Bisa 15 sampai 20 juta. Penghasilan melaut tidak akan cukup untuk memenuhi biaya sesar. Walaupun sedang musim layur, tapi dalam jangka waktu sebulan, Jarod tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya dapat uang. Namun di sisi lain, Jarod tidak mau membuat istrinya khawatir dan sedih. Dia bilang pada istrinya pasti akan dapat uang untuk biaya sesar. "Kamu tenang saja ya," kata Jarod. Dia pun mengecup kening istrinya itu. Setiap malam, Jarod selalu melamun. Dia mencari cara agar dapat uang sebanyak itu. Akhirnya, Jarod membuat keputusan yang sangat berani. Dia mau berhenti melaut dan pindah profesi sementara. Jarod pernah mendengar kalau di kecamatan sebelah ada sebuah lubang tambang galian emas ilegal. Menurut desas-desus yang Jarod dengar, banyak sekali orang yang untung besar dari penggalian emas ilegal itu. Tentu Jarod sangat tertarik. Untuk sementara, Jarod pun berhenti melaut dan beralih profesi menjadi penggali emas. Istrinya tidak melarang Jarod, dia nurut saja. Pergilah Jarod ke tempat penggalian emas ilegal itu. Di sana ternyata sudah ada temannya Jarod. Jumlah mereka ada 2 orang. Yang satu namanya Sutono dan yang satu lagi bernama Aming.
Nah, Sutono, Aming, dan Jarot ini kerjasama untuk menggali emas di lubang penggalian tersebut. Satu orang berjaga di mulut lubang. Dia adalah Aming. Dia nanti bertugas untuk mengangkut material yang sudah dikeruk oleh Sutono dan Jarot. Sementara itu, Jarot dan Sutono masuk ke dalam lubang tersebut untuk menggali material tanah dan bebatuan. Lubangnya sangat dalam, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Untuk itulah Jarot selalu didampingi Sutono, karena Sutono ini sudah lama menjadi penggali emas di sana. Masuklah mereka berdua ke dalam lubang. Selama kurang lebih 3 jam lamanya, semua berjalan dengan baik-baik saja. Material-material itu diangkut keluar, kemudian digodok untuk memisahkan antara bebatuan dan tanah, lalu mencari kadar emas di dalam tumpukan material tersebut. Aminglah yang akan bertugas menggodok material tersebut. Nah, beberapa saat kemudian musibah pun terjadi. Lubang Sutono dan Jarot tiba-tiba saja runtuh. Mungkin ada perubahan tekstur tanah di dalam sana, sehingga Jarot pun tertimbun. Sementara itu Sutono selamat. Karena waktu kejadian Sutono ini ada di tengah-tengah lubang. Artinya dia tidak masuk ke sudut-sudut lubang. Sementara Jarot yang bertugas menggali lubang, dia saat itu sedang ada di sudut lubang. Sehingga tekstur tanah di atas itu ambles. Kemudian menimbun Jarot di dalam sana. Sutono panik, dia berusaha untuk menggali tanah tersebut, tapi tidak bisa karena ada tumpukan kayu di sana. Kayu-kayu itu memang digunakan sebagai penyanggah tanah agar tidak roboh. Nah, mungkin saja kayu tersebut sudah lapuk, sehingga beban tanah semakin berat, lalu terjadilah ambles. Karena tidak sanggup menggali tanah tersebut, akhirnya Sutono naik ke permukaan. Dia meminta bantuan. "Tolong, Jarot tertimbun," kata Sutono. Segera para penggali lainnya juga berdatangan. 2 orang turun ke dalam lubang itu dengan membawa peralatan lengkap. Untung saja suara Jarot masih terdengar. Nampaknya dia masih hidup. Karena saat tertimbun ada kayu yang menghalangi Jarot. Timbunan itu membentuk ruang, memungkinkan Jarot untuk menghirup napas. Tapi lama-kelamaan Jarot pasti dehidrasi. Selama kurang lebih 1 jam lamanya, barulah Jarot berhasil dikeluarkan dari tumpukan tanah itu. Tubuhnya sudah lemas. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat. Matanya sayu. Jarot dikerek keluar dari dalam lubang tambang. Segera dia dilarikan ke puskesmas terdekat. Jarot pun dirawat di sana. Beberapa saat kemudian istri Jarot datang. Dia menangis histeris saat melihat suaminya seperti itu. Tapi saat itu Jarot masih tersenyum. Dia mencoba untuk menenangkan istrinya. "Aku tidak kenapa-napa kok," kata Jarot. Istrinya itu sangat kasihan pada suaminya. Dan istrinya Jarot juga menyesal karena telah memberikan surat vonis sesar pada suaminya. Sehingga suaminya kepikiran untuk mencari uang lebih banyak. Kurang lebih hanya 1 malam Jarot dirawat. Kemudian dia pun pulih kembali. Jarot pulang ke rumahnya. Namun istrinya itu tidak lagi mengizinkan Jarot untuk masuk ke dalam lubang tambang. Mau tidak mau, Jarot pun kembali melaut. Tepat jam 3 sore, Jarot pergi ke pelelangan. Di sana perahunya tertambat. Jarot duduk di pinggiran perahu menunggu kedua anak buahnya. Sambil duduk, Jarot pun melamun. Nah, dan tiba-tiba saja terlintas ide dalam pikirannya. Dia ingin menangkap ikan marlin. Karena ikan marlin itu terkenal sangat mahal. 1 ekor ikan marlin bisa dihargai 2 juta. Tapi masalahnya tidak mudah untuk menangkap ikan marlin itu. Jarot pernah dengar kalau ikan marlin hanya ada di perairan Masalembo. Dan itu adalah perairan yang sangat berbahaya. Berbagai kecelakaan sudah terjadi di sana. Sehingga jarang sekali nelayan yang berani pergi ke Masalembo. Bahkan bisa dibilang tidak ada yang mau ke sana. Para nelayan itu masih sayang dengan nyawa mereka. Tapi Jarot sudah kepalang tanggung. Dia ingin pergi ke sana untuk menangkap ikan marlin. Selang beberapa saat, kedua anak buahnya pun tiba. Jarot pun bilang kepada kedua anak buahnya itu kalau dia akan pergi ke Masalembo untuk menangkap ikan marlin. Jelas saja saat itu juga kedua anak buah Jarot menolak. "Sudah gila kau, Bang.
Masalembo itu sangat berbahaya, Bang. Kita bisa mati di sana. Kami tidak mau, ucap kedua anak buahnya Jarod. Ya, Jarod tidak bisa memaksa mereka. Akhirnya Jarod pun punya ide lain. Dia akan mengajak Aming dan juga Sutono untuk melaut. Walaupun kedua orang itu tidak punya pengalaman melaut, tapi Jarod yakin kalau kedua temannya itu pasti mau diajak ke Masalembo. Apalagi dengan iming-iming hasil yang besar. Pergilah Jarod menemui Sutono dan juga Aming. Sebenarnya dalam hati Aming dan Sutono mereka tidak mau ikut ke Masalembo. Tapi ternyata kedua bapak-bapak ini juga sedang genting finansialnya, alias sedang bokeh. Apalagi mereka berdua ini punya anak. Dan kedua anak mereka itu kebetulan sebentar lagi akan kenaikan kelas. Nah, biasanya di acara kenaikan kelas itu akan ada pentas seni. Dan para orang tua akan menyawer anak-anak mereka itu di pentas seni. Sehingga para orang tua harus mengeluarkan kocek yang lumayan besar. Nah, karena keadaan genting tersebut, Sutono dan Aming pun menerima ajakan Jarod. Sungguh langkah yang salah, karena Masalembo bukanlah perairan biasa. Itu adalah perairan angker dan juga mengerikan. Sekitar jam 5 sore, setelah sholat asar, perahu Jarod pun dinyalakan. Mesin diesel berderum. Tekad Jarod sudah bulat, dia ingin menangkap marlin. Di dalam perahu itu juga sudah ada joran-joran yang sangat kokoh untuk menghantam marlin tersebut. Sementara di dalam bak es sudah ada umpan yang disiapkan oleh Jarod. Mereka akan menangkap marlin itu dengan cara dipancing. Nah, sebelum Jarod berangkat, tidak sengaja uang koin dari kantongnya itu jatuh, lalu menggelinding ke tepian perahu dan mental jatuh ke tanah. Jarod sempat melihat uang koinnya itu. Dia ingin mengambilnya, tapi tiba-tiba saja ada seorang anak kecil di sana. Anak kecil itu berdiri memandangi uang koin. Jarod pun berkata, "Ambil saja nak uangnya, buat kamu jajan," kata Jarod. Dia tahu kalau anak itu bernama Ilham. Ilham ini sering berkeliaran di sekitaran pelelangan. Dan Ilham adalah anak yatim piatu. Dia diasuh oleh neneknya di rumah. Jarod tidak menghiraukan uang koin yang diambil oleh Ilham. Dia malah kembali ke ruang kemudi. Lalu perahu itu pun bergerak perlahan meninggalkan pelelangan. Perjalanan ke Masalembo bukanlah perjalanan yang mudah. Butuh waktu yang cukup lama, berjam-jam. Tapi Jarod sudah menyiapkan solar. Solar itu cukup bahkan untuk 7 hari ke depan. Perjalanan dari pelelangan menuju perairan Masalembo memakan waktu sekitar 7 jam. Aming sampai mabok di perahu. Dia memang tidak biasa menjadi nelayan. Sementara Sutono masih pusing-pusing. Jarod malah tertawa terbahak-bahak melihat kedua temannya yang mabok laut itu. Nah, singkat cerita, malam hari mereka tiba di perairan Masalembo. Sungguh menyeramkan. Sejauh mata memandang hanya ada lautan gelap yang terhampar luas. Untung saja di langit bulan bersinar. Tidak terhalang awan. Jutaan bintang juga menghiasi langit. Tampaknya cuaca akan baik-baik saja. Mereka pun segera mengambil pancing. Kemudian melemparkan umpan ke tengah-tengah lautan. Baru 5 menit dilemparkan, pancing Sutono sudah disambar oleh seekor ikan. Sambaran itu sangat kuat sehingga membuat Sutono kewalahan untuk menanganinya. Dengan sigap, Amin pun membantu Sutono. Mereka berdua menahan joran itu dan sesekali menggulung reel. Dan dari kejauhan, samar-samar terlihat seekor marlin besar yang melompat ke udara. Jarod dan kedua orang temannya pun bersorak. Mereka tertawa terbahak-bahak karena sebentar lagi akan dapat marlin yang besar. Belum juga marlin itu berhasil diangkat ke perahu, tiba-tiba saja joran milik Jarod dihantam oleh seekor ikan. Tampaknya itu juga ikan marlin karena hantaman itu sangat kuat. Tapi Jarod bisa mengatasinya seorang diri karena memang dia seorang nelayan yang sangat profesional dan berpengalaman. Dengan sekuat tenaga, Jarod menarik jorannya dan sesekali menggulung reelnya. Duel antara Jarod dan marlin berlangsung cukup sengit hingga akhirnya marlin itu berhasil ditarik ke atas perahu. Begitu juga dengan marlin yang didapatkan oleh Sutono. Dia berhasil menangkap marlin tersebut. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Baru saja tiba di perairan Masalembo, mereka sudah dapat 2 ekor marlin. Umpan pun dilemparkan kembali ke tengah laut.
Tapi dari tadi Aming belum juga dapat sambaran. Yang ada dia malah terus mabuk laut, sehingga Jarod menyuruhnya untuk istirahat. Aming pun berhenti mancing. Sementara jorannya tetap ditenggerkan di tepian perahu. Sampai sekitar jam 1:30 dini hari, Aming terkapar tidur. Dan Aming pun bermimpi hal yang aneh. Di dalam mimpinya itu, ia melihat jutaan orang yang tenggelam di perairan tersebut. Jutaan orang itu berteriak minta tolong. Salah satu dari orang yang tenggelam tersebut sempat bilang pada Aming, "Pergi sekarang juga dari sini, selamatkan nyawamu," ucap orang misterius di dalam mimpinya Aming. Aming pun terhentak bangun. Dia melihat Jarod dan Sutono masih asik mancing, tapi ikan yang mereka dapat baru 2 ekor. "Kenapa kau, Ming?" tanya Jarod. "Bang, kayaknya kita harus pulang deh. Saya merasa ada yang gak beres di perairan ini," ucap Aming. "Alah, itu mah mitos doang, Ming. Jangan percaya," timpal Jarod. Aming tidak berhasil meyakinkan Jarod. Mereka berdua malah tetap asik mancing marlin di perairan angker tersebut. Nah, beberapa saat kemudian ada sebuah cahaya dari kejauhan. Itu adalah lampu tembak kapal. Tentu kapal yang sangat besar. "Tuh, jangan takut, kita nggak sendiri. Ada kapal yang melintas kok di perairan ini," ucap Jarod. Kapal itu semakin lama semakin mendekat hingga akhirnya melintas tepat di depan perahunya Jarod. Dan saat kapal itu melintas, Jarod dan kawan-kawannya kaget karena di pinggiran kapal tersebut ada sekelompok orang yang semuanya berpakaian putih. Wajah mereka pucat. Mereka melotot pada komplotan Jarod. Tatapan orang-orang misterius itu sangat mengerikan. Tapi Jarod berusaha untuk tenang. Ia tidak mau membuat kedua anak buahnya itu panik. "Mereka kenapa, Bang?" tanya Sutono. "Ah, udah jangan dipikirin. Yang penting tujuan kita baik, nyari nafkah," ucap Jarod. Tampaknya dia sudah biasa dengan kejadian mistis di tengah laut. Mungkin sudah banyak yang Jarod alami. Makanya dia tidak gentar sama sekali. Setelah kapal itu melintas, Jarod dan kedua kawannya kembali memancing ikan marlin. Suasana saat itu sudah tidak kondusif. Sutono dan Aming merasakan kengerian yang sangat luar biasa. Bulu kuduknya juga merinding. Nah, sekitar 1 jam kemudian, kini giliran Sutono yang merasakan keanehan tersebut. Dia mendengar ada ratusan orang yang berteriak minta tolong dari kejauhan. Tapi anehnya, hanya Sutono saja yang mendengar. Aming dan Jarod tidak mendengar itu sama sekali. "Bang, kau tidak dengarkah? Itu banyak orang yang minta tolong," ucap Sutono. "Udah, biarin aja. Di laut udah biasa kok," ucap Jarod. Sutono berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi rintihan jutaan orang yang minta tolong itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Pertanda-pertanda tersebut dihiraukan oleh Jarod. Dia benar-benar sudah gelap hati, gelap mata. Jarod tidak mau pulang sebelum dapat ikan marlin yang sangat banyak, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan sesar istrinya. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja joran milik Jarod dan milik Sutono dihantam oleh ikan marlin. Ikan itu sangat besar, sehingga mereka kewalahan untuk menarik marlin itu ke atas perahu. Bahkan Sutono sudah dibantu oleh Aming, tapi tetap saja tidak kuat. "Bang, gimana ini? Kita putus saja benangnya," ucap Sutono. "Jangan, terus tarik. Itu marlin babon, harganya pasti mahal," teriak Jarod sambil sibuk menarik jorannya yang juga susah. Dia kewalahan. Kedua joran itu dihantam oleh komplotan marlin babon. Karena tidak kuat menahan tarikan marlin, akhirnya Sutono tercebur ke laut. Tangannya juga terlilit tali joran, sehingga Sutono ikut diseret oleh marlin yang sangat besar itu. Aming berteriak, "Bang, tolongin Tono, Bang." Aming panik sekali. Sontak saja Jarod melempar jorannya itu ke tengah laut. Kemudian dia nyebur ke laut untuk mengejar Sutono. Hingga tinggallah Aming yang ada di atas perahu itu. Sesekali Aming berteriak, memanggil-manggil nama Tono dan juga nama Jarod. Dia panik karena dia sendirian di atas perahu itu. Apalagi saat ini dia ada di jalur angker yang tak lain di perairan Masalembo. Tidak ada tanda-tanda kemunculan Jarod dan juga Sutono.
Aming menyorotkan senter ke segala arah untuk mencari keberadaan kedua temannya itu. Tapi sampai keesokan harinya, tidak ada tanda-tanda kemunculan Jarot dan juga Sutono. Aming terombang-ambing di tengah lautan. Dia seorang diri. Aming bingung apa yang harus ia lakukan. Berkali-kali Aming memanggil temannya itu, tapi tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka berdua. Akhirnya dengan keteguhan hati, Aming memutuskan untuk pergi dari perairan tersebut. Sebelumnya dia memang tidak pernah menjalankan perahu, namun dia akan mencobanya. Perlahan, Aming menyalakan mesin diesel tersebut. Mesin pun menyala. Kemudian perahu itu bergerak. Aming tidak tahu arah dan tujuan. Sejauh mata memandang, dia hanya melihat hamparan laut yang sangat luas. Beberapa jam kemudian, Aming tidak menemukan daratan. Entah di mana dia sekarang. Dan ternyata Aming hanya berputar-putar di perairan Masalembo. Ada sesuatu yang membuat perahu itu terus berputar di sana. Aming sampai harus mengisi ulang bahan bakar. Dia tidak menyerah dan kembali menyalakan mesin diesel. Tapi sampai keesokan harinya, dia hanya berputar-putar di sana saja. Karena kelaparan, Aming pun memakan ikan marlin. Dia panggang ikan marlin itu di atas perahu. Beberapa saat kemudian, Aming melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Jangan-jangan itu adalah kapal misterius yang dihuni oleh orang-orang yang menyeramkan. Segera Aming masuk ke dalam dek perahu. Dia mengintip dari balik kaca. Aming tidak berani keluar karena orang-orang itu pasti sangat mengerikan. Dan benar saja, ada kapal besar yang melintas tepat di depan perahunya Aming. Di sisi-sisi kapal itu ada segerombolan orang yang wajahnya pucat. Bahkan bukan pucat saja, tapi bola mata mereka keluar dari ceruknya. Bola mata itu melambai-lambai sampai ke pipi. Dan juga ada satu orang yang lidahnya menjulur sampai ke laut. Kapal itu pastilah kapal jin. Aming sangat ketakutan. Dia berhenti mengintip kemudian bersembunyi di pojokan dek. Setelah kapal itu pergi, sontak saja ada sesuatu yang menyundul bagian bawah perahunya Aming. Seperti hewan, barangkali itu hiu atau paus. Sundulan pertama hanya mengagetkan Aming. Tapi sundulan kedua ini benar-benar membalikkan perahunya Aming. Perahu itu pun terjungkal lalu tenggelam bersama Aming. Selang 1 minggu, kabar tentang hilangnya Jarot dan kedua anak buahnya mulai viral. Istrinya Jarot bahkan sudah pasrah. Karena ada yang bilang kalau Jarot ini pergi ke perairan Masalembo. Petugas pun tidak ada yang berani ke sana. Karena perairan itu sangat mematikan. Istrinya Jarot pun putus asa. Dia menganggap kalau suaminya itu sudah meninggal. Istrinya Jarot bahkan sudah mengadakan tahlilan setiap malam untuk mendoakan suaminya itu yang sudah tidak ada. Begitu juga dengan istrinya Amin dan Sutono. Mereka mengadakan pengajian di rumah karena menganggap suami mereka sudah meninggal. Tepat 1 bulan setelah kejadian itu, ada keajaiban yang terjadi pada Jarot. Tiba-tiba saja tubuh Jarot ditemukan di pesisir pantai. Para nelayanlah yang menemukannya. Dan ajaibnya, Jarot ini masih hidup. Tapi dia tak sadarkan diri. Segera para nelayan itu membawa Jarot ke puskesmas terdekat. Tidak butuh waktu lama, Jarot pun siuman. Walaupun dia sudah siuman, tapi ada hal aneh yang terjadi pada Jarot. Dia tidak ingat apa-apa. Jarot jadi linglung. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Pihak puskesmas pun menyarankan Jarot untuk dirawat ke rumah sakit. Tapi istrinya Jarot tidak punya uang. Alhasil, Jarot pun hanya dirawat di rumah saja. Semenjak saat itu, Jarot benar-benar seperti orang yang kehilangan akal. Setiap hari dia hanya melamun di depan pintu rumah. Tidak bisa diajak bicara sama sekali. Walaupun tetangga berdatangan dan menanyakan kabar Jarot, tapi lelaki itu tetap terdiam. Seolah ada hal besar yang telah terjadi padanya, sehingga membuat Jarot ini syok dan hilang akal. Sementara itu, Aming dan Sutono tetap tidak ditemukan. Mereka berdua hilang begitu saja, ditelan oleh laut Masalembo. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.